Halo Study, kembali lagi bersama William. Dan kita akan belajar bahasa Inggris yang sangat penting dan tidak kalah penting dari tense-tense yang ada. Apa itu? Nah, teman-teman bisa melihat mengenai aktif dan pasif. Sebelumnya teman-teman perlu diketahui juga bahwa pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study sehingga bisa berjalan dengan baik. Nah, apa sih teman-teman, ngapain kita belajar active and passive? Kemarin kita sudah belajar ya mengenai past tense, mengenai future tense, mengenai present tense, bahkan kita juga sudah mempelajari campuran ya. Nah, di sini sekarang mari kita menggabungkannya dan kita akan mengubah bentuknya. Simpel kalau misalnya aktif dan pasif, apa sih yang terbayang di kalian punya? Oh iya, ayah memakan apel, gitu kan. Terus berarti kalau misalnya dipasifkan, berarti apel dimakan oleh ayah, misal gitu. Nah, Inggris kurang lebih juga seperti itu, tapi saya akan membedahnya dalam beberapa bentuk yang lebih unik lagi. Dan bentuk tersebutlah yang nantinya akan kita pelajari. Bentuknya dari mana, Kak? Dari verb-verb, tense-tense yang kita sudah pelajari dari materi sebelumnya tentunya ya, supaya teman-teman bisa mengerti. Nah, teman-teman bisa buka banget YouTube-nya dan uh, http://letstudy.co.id untuk lebih lanjut lagi. Sebelumnya, izinkanlah perkenalan saya. Nama saya William Syed Karnadi dari Ilmu Ekonomi FEB Universitas Indonesia. Saya merupakan seorang mahasiswa semester 2 sekarang dan memiliki beberapa working experience dan organizational experience di kampus saya. Serta berikut adalah beberapa competition experience saya, beberapa penghargaan saya yang tidak bisa saya tampilkan satu persatu dikarenakan terlalu banyak, dan juga teman-teman semua, hal yang paling tinggi adalah ketika saya memenangkan International Economics Olympiad di Yunani dan mendapatkan medali perak waktu itu. Dan di mana di sana saya dipaksa untuk bisa fluent dalam bahasa Inggris. Nah, tujuan kita belajar, kita pingin kasih ke teman-teman semua. Kasih apa ke teman-teman? Kita kasih ke teman-teman pengalaman yang kita pelajari Let's Study, supaya teman-teman bisa survive di dunia kerja nanti. Bahkan ketika ketemu dengan bule-bule, kalian bisa ngomong gitu. Dan paham maksudnya apa. Terlebih lagi active and passive voice. Ketika kalian taunya aktif doang, pas bule ngomong pasif, lah, ini bule ngomong apaan gitu ya. Nah, tapi di sini kita akan belajar tentang aktif dan pasif, yang mana akan sangat amat membantu kalian di dunia kuliah nanti ataupun dunia pekerjaan. Apalagi kalian yang mau internasional. Oke, sebelumnya teman-teman seperti kita tahu bahwa passive voice itu merupakan perubahan bentuk kata kerja yang menunjukkan bahwa subjek dikenal oleh pekerjaan. Contoh ini, kalau perbedaan AF itu apa sih? AF, AV, AV itu apa sih? Active verb atau active voice. Kalau PV itu adalah passive voice. Nah, bentuknya apa? Subjek plus verb. Kalau misalnya aktif, dia memanggilmu aktif. Kalau pasif, kamu dipanggil oleh dia, ya kan? He calls you, gitu kan? Uh, you was you was called by him, itu adalah passive, gitu. Atau he eat that candy. Berarti tinggal kita balik, yaitu apa? That candy was eaten by him. Permen itu dimakan oleh dia, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itulah passive voice kurang lebih. Bahasa sederhana ya teman-teman ya, untuk bisa kita pahami. Nah, next slide. Nah, secara pembentukan kalimat pasif itu ada 5. Oke. Tapi sebenarnya yang kita perlu itu syaratnya cuma 2, yaitu apa? Kalimat verbal dan punya objek, atau apa? Transitif. Lawan transitif itu apa? Intransitif. Intransitif itu apa? Intransitif itu tuh kalimat yang nggak bisa dipasifkan ya. Nah, apa sih contoh kalimat intransitif gitu ya? Contohnya apa sih kalimat intransitif? Misal menari, menari, atau misalnya menyanyi. Mana ada saya sedang menari, menari sedang diapakan dengan dia, nggak bisa kan gitu. Nah, interaksi itu nggak bisa dipasifkan. Oke, maka dari itu di sini harus verbal dan dia itu punya objek, alias transitive verb. Dan dia itu kalau interansif itu biasanya tidak ada objek.
Alias apa? Ya, misalnya she is dancing. Ya udah she-nya subjek, dancing-nya predikat. Udah kalimat kan ini? Ya, kalimat she is dancing. Tapi ada nggak di sini is dancing-nya predikat, she-nya s? Pokoknya ada nggak ada gitu. Oke. Nah, caranya apa? Gunakan objek aktif menjadi subjek pasif, tentukan tenses. Nih, tense yang akan kita belajar habis ini. Baru gunakan subjek sebagai agent. Contoh, she calls you. Itu adalah simple present. Kita balik. You, ya. Mau pakai are, boleh. Tergantung nih ya, kalau misalnya ini kan dipanggil langsung. Kalau misalnya tadi kan past ya, udah kelar. Kalau ini kan present. Gitu ya. Kalau past tadi kan apel udah kelar makan. Kalau ini kan apa sekarang? Gitu kan. You are called, ya, calls-nya berubah jadi verb 3. Ini kan verb 1 tambah is kan. S atau is, karena ini she kan. He, she, atau tambah is. Baik, she-nya jadi her. Oke. She-nya jadi di depan you-nya di depan, are called ya. Be plus verb 3 by she-nya berubah jadi her. She berubah jadi her. He berubah jadi him. They berubahnya jadi them. Gitu. Contohnya kayak gitu ya. Oke. Oke. Nah, rumus aktif pasifnya apa sih? Tadi kan ada bentukan tense-nya. Tadi baru yang paling gampang, yaitu simple present, gitu ya. Tadi itu yang udah baru yang paling gampang, gitu. Nah, ini apa aja? Rumus aktif dan passive voice-nya. Nah, contoh di sini. Simple present, ya. Simple present itu apa? Ya, ini sehari-hari lah. Subjek plus sesuatu, is plus o. Misal Doni. Doni itu kan he ya. He eats rice. Berarti ini apa? Rice-nya berubah di depan, is eaten, verb 3, BESMR, by Doni. Kalau present continuous, subject to be, verb ing object. Berarti apa? Doni. To be-nya apa? Jadi is. He is. Kan he, itu kan is ya. Verb ing, eating, rice, objeknya. Diubah jadi rice is being. Nih, is being. To be-nya diubah ya. Be-nya jadi ing. Eaten by Doni. Terus, present perfect. Subject plus have has plus verb 3 plus object. Doni has eaten rice. Ya diubah jadi rice has been eaten. Ingat ya, have atau has ya. Ini karena eat ya, rice itu kan eat. Kalau eat itu kan jadinya has, ya kan. Kalau he, she, it itu has kan. Kalau have itu are you, we, they. Been verb 3. It-nya berubah jadi eaten by Doni gitu. Oke. Next. Terus ada di sini, apa di sini? Ada yang namanya present perfect continuous. Passive voice-nya nggak ada di sini. Kenapa passive voice-nya nggak ada? Simple, karena baik lagi. Di sini kamu sedang menceritakan sesuatu, ya. Tapi apa nih Kak? Kenapa apa namanya tuh kalau misalnya present perfect continuous itu nggak ada passive voice-nya? Padahal kan ini kan sama-sama kan, gitu kan. Kenapa pada akhirnya nggak bisa gitu? Nah, pasti teman-teman nggak ada kan gitu kan. Nah, di sini kenapa dia tidak punya yang namanya passive voice? Ya, karena balik lagi teman-teman. Di sini apa sih perfect continuous itu bahas itu apa sih? Bahas tentang apa? Nah, teman-teman kalau misalnya masih belum ingat boleh balik lagi ya. Tapi kalau misalnya aku ulang, ini menunjuk apa? Merujuk pada peristiwa yang berlangsung saat ini, sampai saat ini. Sampai saat ini peristiwa yang berlangsung pada sorry ini aku bagusin ya. Ya, peristiwa yang berlangsung sampai kini. Jadi kalau mau dipasifin apa nggak berguna, ngapain gitu ya. Nah, kita masuk ke berikutnya. Simple past, subject, verb 2, nidoni, ate rice. Maka ganti to be-nya jadi was were. Tadi kan, kayak tadi contoh misalnya, uh, tadi mungkin aku salah ya, harusnya ate rice. Berarti rice was eaten by Doni. Nah, itu lebih oke gitu ya. Gitu. Oke. Nah, next ya. Oke. Nah, terus itu di sini ada past continuous. Nah, past continuous tuh apa aja past continuous di sini? Past continuous tuh ada Donnie was eating rice, maka dipindahin jadi apa? Rice was
Ini kan Donnie was eating, diubah was being eaten by Donnie. Ya, begitu juga dengan past perfect. Donnie had eaten. Maka diubah jadi Rice had eaten by Donnie. Ini tinggal kita balik-balik aja nih, gitu ya. Oke. Terus, past perfect continuous. Subject must had been verb ing. Donnie had been eating rice. Ya nggak ada ya. Tadi aku bilang tadi ya, kalau misal continuous kan berlangsung sampai saat ini. Yang ngapain dipasifin? Kalau simple future, subject will share verb 1 plus object. Donnie eat rice. Coba. Rice will be eaten. Kan ini kan simple future ya. By Donnie. Sorry, Donnie will eat, sorry. Donnie will eat rice. Maka diubah jadi rice will be eaten, diubah will be, verb 3, by Donnie ya. Ini sorry, salah ketik. Oke. Nah, oke, next. Terus berikutnya, nih, future continuous. Ini tadi aku yang future continuous yang nggak bisa ya. Ngapain sampai sekarang kita bang? Future perfect. Donnie will have eaten rice. Dibalik aja. Rice will have been eaten by Donnie. Future perfect continuous passive voice nggak ada. Ngapain? Karena continuous. Simple past future. Subject was would should. Berarti ini apa? Donnie would eat rice. Maka tinggal balik. Rice will be eaten by Donnie. Nah, terus ada lagi. Future continuous. Nggak berguna. Ngapain kita sampai sekarang gitu kan. Terus past future perfect. Donnie would have eaten rice. Rice would have been eaten by Donnie. Ya, continuous kita nggak pakai. Nah, penulisan by agent dalam passive voice ditulis apabila pertama indefinite pronoun. Oke. Nah, tidak menambah informasi yang kayak yang lain pronounnya ditambah-tambahin gitu loh. Kayak someone hits Putri. Ya ngapain Nisa is hit by someone kayak yang ngapain tambahin by someone gitu loh. Gak berguna kan. Menyatakan profesi. Misal the thief has stolen a car. Ya udah tahu kan di sini nyuri pasti pencuri. Jadi ya udah. Terus by agent yang sudah diketahui kalau government build Monas in, kan nggak perlu kan? Karena kenapa? Baik lagi, Monas udah tahu dibuat sama pemerintah. Monas was built in, lah itu jauh lebih baik gitu ya teman-teman paham ya. Jadi misal someone hits Putri, ya udah berarti Nisa is hit by someone. Ya udah by someone-nya buang aja Nisa is hit. Atau the thief has stolen a car. A car has been stolen gitu ya. Terus the government built Monas in one lakh. Berarti ini kan Monas was built in lah itu jauh lebih baik. Oke. Terus nah, ditulis apabila ketika ingin nambah informasi dan ketika tidak ditulis maka akan menghilangkan informasi. Contoh, bottled water company from mountain water. It is produced by water company. Nah, itu juga bisa. Sinurbana was written by Marah Lucy. Atau it is hard to believe that its beautiful jazz melody was composed by an 8-year-old. Nah, terus ada berapa lagi nih kalimat yang tidak dapat dipasifkan. Nah, kalimat nominal kayak tadi I am beautiful, kalimat kata-kata sifat. He was handsome, she is perfect. Gimana mau dipasifin? Nggak bisa kan? Gitu ya. Nah, kalimat tersebut tidak bisa gitu ya. Terus kalimat yang intransitif. I sleep there, she dies, she beautiful, she is running. Nggak bisa kamu. Kenapa? Nggak ada objeknya. Gitu. Terus kalimat yang tidak memiliki cognate object. Cognate object itu apa? Objek yang berasal dari turunan verb. Contoh, verbnya life. Ini cognate-nya a good life. Nah, itu kan nggak bisa kan gitu ya. Gitu. Kayak active voice-nya. Haris runs a race. Passive voice-nya apa? Nggak ada. Haris run fast. Yang ada juga. Gitu. Atau dream, a stream drains. Itu kan aneh juga stream gitu kan. Gitu ya. Terus kalimat yang menggunakan transitive verb tertentu. Misal contoh, saat kita ingin ngebuat itu, syarat utamanya adalah menggunakan verba intransitif. Tapi ada pengecualian, yang mana tidak dipastikan, termasuk dalam verb transitif. Nah, berikutnya ada di bawah nih verb transitif yang nggak bisa digunakan. Contohnya, sweet. Sweet itu kan cocok ya. The dress fits me well. Fit. My shoes don't fit me. Dan lain sebagainya. Nah, di sini juga contoh nih, kita catatan tentang have-nya, makna have itu punya makna yang dapat bisa dipasifkan jadi dimiliki, tapi menggunakan belong to. Oke. Nah, contohnya apa? My friend has an orange cat. Nah, itu active verb, aktifnya gitu ya. My friend has orange cat. Berarti apa di sini? Ini passive ya. Passive voice, ini active voice. Passive voice-nya an orange cat belongs to my friend, itu bisa juga. Nah, kalimat aktif juga terdapat 5 transitive verb di atas, yang mana
kalimat tersebut tidak dapat dipasifkan, kecuali have diganti dengan belong to. Nah, itu udah aku ajarin ya teman-teman ya. Oleh karena teman-teman, terima kasih karena telah menyaksikan Let's Study. Semoga teman-teman makin paham mengenai active and passive words. Dan juga teman-teman, aku minta maaf banget kalau misalnya ada kesalahan. Dan teman-teman bisa dukung Let's Study melalui program-program di bawah ini. Seperti bisa scan QR untuk menambah uang supaya pada akhirnya yang Let's Study bisa berkembang lebih baik lagi. Ataupun yang kedua bisa like, share, komen kepada teman-teman terdekat kalian supaya Let's Study banyak ditonton. Juga teman-teman semua, semoga teman-teman makin mengerti. Have a nice day. Let's study your study partner.